Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روي العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم ومشايخ هذه البلدة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنوا بالجنة وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار علوم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووصل إلى قوله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أتي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيبته صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. فنطق الرجل بحاجته فقام صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعوا ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد وكونوا عباد الله إخوانا. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu masih berkaitan tentang hayatul julus, tentang bentuk duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir semalam yaitu disebutkan Nabi duduk kebanyakannya adalah dalam bentuk ihtiba. Itu duduk dalam keadaan memagut kedua batis jikalau kada rida, tapi kalau ada rida maka pakai rida yang diikatakan, tapi kalau kada maka tangan yang dipagutakan kepada kedua batis. Nah, kemudian malam ini hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, utiya sallallahu alaihi wasallam birajulin, didatangkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam birajulin, seorang laki-laki.
Fa'ur'ida, lalu kemudian ketakutan, min haibatihi, daripada wibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ur'ida yaitu apa? Menggatar, bahasa kita tuh. Menggatar awak orang tadi itu ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada haibah atau wibawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawwin alaika, tenangkan diri engkau. Hawwin alaika, tenangkan diri kamu, jangan takutan. Falastu bimalikin, aku ini lain seorang raja lain. Falastu bimalikin, aku ini lain raja. Innama ana ibnu imra'atin, sesungguhnya aku adalah ibnu imra'atin, anak seorang babinian, min Quraisyin, daripada suku Quraisy, ta'kulul qadida, yang memakan ia akan qadid, yaitu daging karing nang disimpan lawas. Bahasa kita tuh dendeng. Lahmul qadid itu adalah daging dendeng. Dendeng itu kan daging nang ditumbuk-tumbuk, dikaras, dilemek, ditipis-tipisakan, lalu imbe itu kan dimasak sampai karing, jadi kawa tahan lawas, supaya kawa disimpan. Jadi mengirimi anak ke pondok nang kawa awet, jangan nang sehari rusak, hingga pengiriman aja sudah sampai ke pondok rusak. Timbul nang di pondok memakan berabut matian bertahan. Nah, pada makan kada luar sah. Kirim nang awet dan kemudian banyak. Kalau berkirim ke pondok itu kada kawa sedikit, kada kawa anak serongan makan, pasti orang lain ngumpet juga makan. Jadi kirim banyak. Seandainya habis sehari kada apa-apa, itu wajar karena di pondok nang itu memang. Tapi kalau makan serongan bersembunyi, kasihan karena anak dimusuhi orang di pondok. Orang apik. Nah, padahal kada apa-apa, memang wajar kan haknya, apalagi karena kadang-kadang tuh hendak juga makan menikmati. Tapi karena kada kawa, jadi makan bersama-sama. Jadi orang tuanya hendak menyamani anak, kawan bawa anak keluar sekali-sekali makan, keluar cari akan apa nanginya ketujuh, nikmati biarnya puas. Itu karena boleh ke kamar kada kawan nang makan serongan tuh, kada pasti bebesamaan kekawanan. Napa aja itu karakan kacang aja ya berabut, hamburakan di kamar, berabut ini masya Allah. Itu di pondok memang subhanallah ya, rasa suasana pondoknya memang seperti itu. Hawwin alaika falastu bimalikin wa innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Hanya saja atau sesungguhnya aku ini cuman anak seorang babinian daripada suku Quraisy, ta'kulul qadid, yang mana memakan akan daging dendeng tadi. Di sini tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama ketika ada orang yang pina gugup takutan berhadapan di sini, tenang aja, aku ini lain raja. Kalau lain raja berarti apa? Orang biasa. Yang kedua pulang, ana ibnu imra'atin, aku ini anak seorang babinian, ujar Rasul. Kada bepada aku ini anak laki-laki kada. Kenapa? Laki-laki itu biasanya sedikit ada apa jurang tuh menakutkan, tapi kalau babinian tabiatnya lemah. Jadi berarti apa? Ketika Nabi menisbahkan diri kepada seorang babinian, berarti anak orang yang lemah. Merendahnya Rasul sampai segitunya. Seandainya kita mengaku aku ini anak Fulan bin Fulan, itu masih ada sifat tinggi lagi. Tapi kalau sudah babinian, imbah itu pulang ta'kulul qadid, nang mana memakan daging dendeng. Yang mana daging dendeng ini atau daging nang karing, daging sisa-sisa lalu dikaringakan, nang kada habis dikaringakan, ini identik adalah orang-orang yang memakannya orang miskin. Orang sugih jarang mau makan daging yang sudah karas, kajung pulang, karas.
Kada mau sakit gigi. Nyata memilih daging yang nyaman, yang empuk. Tapi kita sudah kada temakan lalu dikaringkan oleh orang-orang susah dikaringkan supaya awet kawalawas. Ini sampai seitunya Rasul. Pertama kada mengaku sebagai raja. Padahal kedudukan Nabi lebih daripada raja. Yang kedua anak bebinian. Yang ketiga apa pulang makan daging sisa-sisa orang yang sudah kada dimakan. Terakhir Fanataqar rajulu bihajatihi. Imbahnya sudah Nabi berpender seperti itu, akhirnya apa berpender lah si laki-laki tadi nang apa ini perluakan. Ada hajat tapi terdapat kena berpender gugup grogi yang bersalah-salah berpender. Sewaktu semalam ada guru kami yang mulia Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Hajjaj datang. Jadi kemudian ada acara di daerah Banjarbaru. Nah, pas lagi tuntung acara, ada sambil tuntung masih ada acara-acara lagi. Lalu ada seikung bawa anak minta didoakan, ada bawa anak, bawa banyu minta didoakan. Saking gugupnya si orang ini, padahal mungkin ini santri juga dulunya. Wallah, aku nggak tahu, cuman kayaknya santri. Soalnya apa? Pinter bahasa Arab, cuman bahasa Arabnya itu salah. Lalu ditagur Ustaz Muhammad Sidin, belak-belak kan langsung mengagur. Pokoknya intinya salah situ. Supan ya karena orang Sidin, nggak tahu urusannya. Baca qasidah aja salah-salah, tangguh Sidin langsung. Ada baca qasidah, Janani, apa? Qasidahnya Habib Abdul Muhammad. Janani yang seharusnya dibaca Jinani. Orang qasidah banyak hari mau ucap, Jinani, dia Sidin ikut tangguh Sidin langsung. Diam. Ini orang lain memang beliau ini Masya Allah. Habib Idrus Muhammad bin Idrus Al-Hajjaj. Ya. Guru di Darul Lughah berdakwah. Nah itu kan orang ini kalau kita nggak pender kadang-kadang grogi itu masih bisa. Salah-salah doang. Iya tadi pepender minta banyak gasan ini lagi berkhianat. Salah bahasanya langsung dibujurkan sini. Kesupan ya kan tapi ya maklum dia kalau kawan maklum aja. Aman Sidin itu sudah tahu kayak apa watak Sidin orangnya tegas. Ada sedikit jazatnya juga. Itu juga kalau menghadap siapanya kan kita kalau grogi kan usah menghadap ujian aja tuh grogi saking groginya akhirnya membuka kitab berat. Ini grogi nggak ada seperti tahu kan. Allah. Ini sudah jadi tren banget menyontek menerong kitab ini. Ada besumpanan lagi di atas meja. Gurunya entah ada melihatkah atau ada purunkah? Kalau babinian yang menerong mungkin ada purun kesini. Karena babinian kan sumpan karena kamu ketahuan sumpan barangnya. Karena laki-laki aduh sampai sumpanan namanya menerong langsung ketahuan. Soalnya kebiasaan karena laki-laki ini biar sumpan gitu. Tapi laki-laki kan banyak orang tahu sumpan juga ya ketahuan. Itu ketahuan mana gitu aja. Sudah guru laki ini ya. Ambo binian itu serba habang moha ketahuan. Tapi waktu itu juga bini menerong. Padahal apa sumpan? Nah itu kan kalau binian guru kadang-kadang ada guru kesian. Jadi ya pura-pura ada melihat gurunya pada tahu aja yang meneror HP dihiga. Nah mbaknya didatangi neror kan? Oh jadinya dilihat HP memang HP. Anak mau buka HP-nya kalau dibuka ada ketahuan soalnya aslinya. Soalnya apa matanya? Oh laki-laki kita langsung semikir di mana? Laki-laki. Maka tersebar ini supan-supannya Jepang cetakan nama kamera siapa namanya disebarkan. Ya, seharusnya kan kalau ada aib itu jangan disebarkan tahu. Biarnya sudah pada akhirnya nyata sampaikan kepada guru. Nah guru yang haknya. Jadi biar kena guru nama naguri jangan disebarkan di medsos. Sumpah
Karena ini ya kayak apa hampir di mana-mana memang. Itu kan warisan yang sudah tradisi yang pada awal dihindari. Ya, masih di dalam kategori wajar lah. Karena kadang-kadang orang berteroran itu mulut, masya Allah ya, dasar pada jadi dua. Ada yang subhanallah, bisa aja subhanallah karena gurunya mungkin ikhlas doa mendoakan ya. Ada namanya berteroran hari ini esok nanti orang benar. Akhirnya subhan kalau berteroran laginya karena keikhlasan guru-gurunya. Tapi ya ini untuk ini terus salah ujian yang mana berteroran belajar usaha ya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ani wa man talabal ula sahirul layali. Sesuai dengan uyuh dan capek seseorang itu mendapatkan kemuliaan. Maka barang siapa yang hendak mulia, hendaklah ia begadang malam. Artinya Pak, belajar. Jangan tadi mengharap kawan, membuka, menyontek. Ya itu kalau kau pilih kita, ayolah. Nah, faqama sallallahu alaihi wasallam, lalu imbahnya sudah tutup, orang tadi menyampaikan hajatnya, berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian bersabda, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, inni uhiya ilayya, sesungguhnya aku diberi wahyu kepadaku, antawadhu, agar saling bersifat tawadhu, saling merendahkan diri. Karena ada rugi, tawadhu itu berrugi. Namun orang kita merasa rugi, itu sifat sombong, lalu gengsilah jadinya bersifat tawadhu. Ala fatawadhu, maka hendaklah kalian bersifat tawadhu, hatta sehingga la yabghiya ahadun ala ahadin, tidak ada yang berbuat zalim. Yabghiya artinya tidak ada yang berbuat zalim, ahadun oleh seseorang, ala ahadin ke atas seseorang yang lain. Wala yabkhar, dan kada jua nang bakoyo berbangga-bangga seseorang itu tadi dengan segala macam, misalnya aku. Wala yabkhar, dan janganlah berbangga-bangga, berkoyok-koyok, berkeren-keren seseorang ala ahadin ke atas seseorang yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semuaan seberataan apa? Sebagai hamba Allah yang bersaudara. Ini nyaman mengucapkan tapi mau praktekkannya berat. Menjadi untuk saling bersaudara, kenapa syaitan jadi demikian? Apalagi kita diganggu sedikit saja, ada kabar. Memaafkan itu berat. Memberi maaf, meminta maaf itu gampang, tapi memberi maaf itu berat. Kadang-kadang kita meminta maaf kawan, tapi memberi maaf kan sama. Ada yang lebih parah lagi, minta maaf karena mau, memberi maaf juga karena mau. Berat benar. Makanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini diucapkan nyaman tapi prakteknya, apalagi sudah ada permasalahan yang ditimbulkan, berinsana bersaudara pun akan menjadi pecah. Apalagi kan ada perdiksana kadang-kadang bisa berpecah, karena syaitan selalu membisikkan permusuhan di dalam hati manusia. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan qad ya'isa, syaitan itu sudah putus asa, ayyu'bada, disembah di biladil Arab, di negeri Arab itu syaitan sudah putus asa untuk disembah, jadikan Tuhan. Lalu kayak apa? Walakin bit takhrish, akan tetapi memecah belah.
sama Islamnya tapi berhubungan, sama Islamnya tapi berkelahiran. Jadi mewujudkan sabda Rasul wa kunu ibadallahi ikhwana ini berat. Kalau hati kita pada dibuka lapang-lapang dan berdebar maka sulit memaafkan saudara. Terjajak batis saja kan pengen. Padahal batisnya pada apa sakit ada cuma gengsinya. Lalu saat ini kan persaudaraan itu sangat luar biasa. Makanya di dalam hadis saya disebutkan di antara orang yang nanti mendapat naungan di sisi Allah pada hari yang mana tidak lagi naungan kecuali naungan Allah, itu orang yang bersaudara, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi bersaudara seberataan, saudara karena Allah, saudara karena Rasulullah, dan juga nanti dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma annahu ra'an nabi, bahwasanya beliau melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid, berabah batilantang mustalqiyan itu. Jadi ini kan ada berabah bemereng, ada berabah batilantang. Nah, batilantang ini dengan menandap tengkuk di bawah. Kalau kita bantal ada, itu bukan bantal. Nah, beliau melihat Nabi dalam keadaan betilantang berabah di masjid, wadi'an, hal keadaan meletakkan ihda rijlaihi, salah satu daripada kedua kaki beliau, alal ukhra, ke atas yang lain. Jadi apa jurang tuh menumpang batis, menumpangkan batis. Jadi berabah posisinya ke arah kiblat atau ke menghadap kiblat, yang jelas intinya mustalqi, bertilantang. Ini menunjukkan jikalau berabah aja di dalam masjid itu boleh, apalagi kalau duduk-duduk benar aja. Yang dilarang itu kalau duduk-duduknya itu melakukan sesuatu yang benar, ngobrol, bertenteran dalam masjid tapi memenderakan orang, menggibah, nah ini rugiah. Kalau duduk benarnya terdapat nonton sana, pakawanan, maros, kau tenderan, kayak apa boleh gitu ya. Al-Fatihah lima syaitan wa tilbuniyah wa syaitan jami'an salih sufiyah an Allah terusya berrahman al-maghfirah wa an Allah bijim alaihi balikna kulla umniyah wa ihfazna min kulli adiyah wa rizukna al-hissi wal ma'nawi wa uslih jihatana wa buldani islami wa uslih amal wa niyah wa al-haqid wa dunia bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kita wadi'at, meletakkan, hal keadaan meletakkan ihda rijlaihi, salah satu daripada kedua kaki beliau, ada ukhra, ke atas. Ini menunjukkan bolehnya yadullu ala hilli wad'ir rijli ala ukhra halal istisqa ma'amadil ukhra au raf'iha, menunjukkan ke atas bolehnya meletakkan batis ke atasnya yang lain.
Ini apa di orang tuh? Petumpang penumpang batis. Batis sorong juga, batis orang di depan. Ada ukhra ke atas yang lain, halal istirqa, hal keadaan atau kondisi ketika berbalik berabah berpindah tempat. Ma'amatin ukhra bersama dengan mengulurkan yang satu atau mengangkatnya. Jadi boleh sambil sebutin diangkat, sebutin lagi diangkat di atasnya. Tapi ini dengan syarat kada kelihatan aurat. Kalau kira-kira mengangkat batisnya itu kelihatan aurat, maka itu baru boleh. Jadi ada hadis lain yang melarang menumpang batis, itu jangan ada. Lalu ulama dia menggabungkan ujar ulama apa? Yang dilarang itu kalau seandainya mengangkat batis atau menumpang batis jika kelihatan aurat. Tapi kalau seandainya kada kelihatan aurat, maka hukumnya boleh menumpang batis. Ini kan guling. Diangkat sebetulnya atau orang boleh jauh panjang ini kalau dia pernah kelihatan intinya sebuting diangkat di atas, terserah mau yang kanan mau yang kiri, itu gambaran daripada yang dilihat oleh sama-sama. Warawa Abu Dawud bi sanadin sahih, dan juga meriwayatkan daripada Abu Dawud dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr, apabila sembahyang subuh, apabila setelah sembahyang subuh, idza shalla al-fajr, apabila sudah sembahyang subuh, tarabba'a, maka beliau duduk tarabbu, itu duduk bersila. Fi majlisihi, di tempat duduk beliau, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga sampai terbit matahari, hasna'a ay bayda'a naqiyatan. Hasna itu terbit matahari dalam keadaan putih terang. Jadi maksudnya masuk waktu isya. Tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna'a ay bayda'a naqiyatan. Di sini menunjukkan sunnah duduk imbah suntung sembahyang subuh sampai matahari terbit itu isya. Di hadis lain disebutkan man shallal fajr jama'atan, barang siapa yang sembahyang subuh berjamaah, thumma yaquda yadhkurullah, kemudian duduk ia berzikir mengingat Allah, menyebut Allah, ibah itu sampai hatta tatlu al-syamsu, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'atain, ibah itu salat 2 rakaat, itu sembahyang sunat isyraq, maka pahalanya apa? Seperti orang yang haji dan umrah. Apa disebutkan? Kanat lahu, maka ada baginya ka'ajri hajin wa umratin tamatan 3 kali diulang. Maka ganjarannya orang yang duduk mulai sembahyang subuh sampai matahari terbit, yaitu isyraq, berzikir, berdoa, apa aja pokoknya kada berpendek urusan duniawi, lalu kemudian sembahyang sunat 2 rakaat, maka ganjarannya seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna kada bermodal-modalan tulah haji. Tiap hari ulang dapat ganjaran pahala haji, tiap hari dapat ganjaran pahala umrah. Kada bermodal, ulang umrah berapa itu sudah paling murah 30 juta, lebihnya aja lagi, kecuali nang terjun bebas ke umrah. Ulang umrah kada bermodal, sampai di sana ya nang bingung. Nah ini kada bermodal dapat pahala. Seperti orang umroh kada uyuh, kada bermodal, kada pakai asal mau duduk lima tuntung sembahyang subuh. Kada kawan tiap hari barang sekali seminggu sekali, nah biasanya hari kosong bawah.
Jadi seminggu sekali pulang haji, seminggu sekali pulang umroh. Kata kawan juga seminggu sekali, sebulan sekali. Tuntong sembahyang subuh jangan langsung keluar, duduk dulu misalnya. Jadi kawan juga pulang haji dan umrah sebulan sekali. Kata kawan juga sebulan sekali. Gak tahu lagi. Setahun sekali lah. Kamu setahun sekali maksudnya sayang banget udah pakai gitu ya. Jadi kesempatan bagi kita yang kada ada duit atau pas-pasan atau ya masih belum cukup lah, maka pakai itu dulu amalannya untuk dapat pahala haji dan umrah. Karena orang yang haji dan umrah belum tentu lagi hajinya mabrur, umrah belum tentu juga umrah makbulah. Namun setidaknya kan mereka sudah berusaha. Tapi karena kadang-kadang karena hajinya ria, umrahnya ria, apalagi boleh pakai macam-macam pulang, kan kada perlu kisah sebenarnya kalau umrah. Cukup alhamdulillah. Kawa ini kami sudah kembali. Nikmati anugerah yang diberikan Allah dengan cara bersyukur kepada Allah, bukan dikesahkan lalu dikebanggaan. Itu karena ada kenaikan pahalanya. Lalu rugilah pahala haji dan umrah karena gara-gara kisah-kisah seperti itu. Kemudian lagi, wakana sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min majlisihi, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kada bangun, la yaqum kada bangkit kada bangun min majlisin, dari satu tempat majlis, illa malaikan qala, beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini jangan ditinggal. Habis dudukan perkumpulan lalu hendak berdiri, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Di sini pakai la ilaha illa anta. Sebagian riwayat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang mana dua-duanya. Ini disebut dengan kafaratul najis, penghapus daripada dosa-dosa dalam majlis, yang mana majlisnya ada tagawi dosa-dosa, riba, dosa yang lain, berdusta atau macam-macam lah, maka dengan ini kita hapus. Dan Rasul sendiri kada bangun dari majlis melainkan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waqala, dan kemudian beliau bersabda, la yaquluhunna, tidak mengatakan akan ia, yaitu kalimat tadi, ahadun oleh seseorang, haitsu yaqumu, ketika ia bangun, min majlisihi, dari majlisnya, illa ghufira lahu, melainkan diampuni baginya, maka minhu, sesuatu yang ada daripadanya, di dalikal majlis, pada majlis itu tadi. Kita di sini dudukan misalnya, lalu tapi ada nangkara bagus, nangkara diridhai oleh Allah, lalu sebelum berdiri subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa majlisan, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk akan suatu majlis, fa arada, lalu kemudian ingin ayyakuma, bangkit atau bangun, maka beristighfar Rasul asyran 10 kali, ila 15 sampai kepada 15, 10 sampai 15. Warawa Ibnu Sunni, dan meriwayatkan Ibnu Sunni 20 marratan, dan di riwayat lain disebutkan Nabi beristighfar sebanyak 20 kali. Ini bukan berarti Nabi itu melakukan dosa kemudian beristighfar. Nabi melajari kita. Kalau kita duduk, jelas kita tertentu nangkada nyaman, nangkada tidur, maka dilihat kalau kita duduk, maka sebelum berdiri baca istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 10 kali atau 15 kali atau 20 kali. Kalau hanya sempurna 20, kalau kurang sedikit 15, kalau hanya mengurangi lagi 10. Kalau nak mengurang lagi, kalau sampai istighfar sama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sarafa inharafa bi janibihi, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sarafa, apabila tuntung selesai,
inharafa bijanibihi, maka beliau berpaling memutar di sebelah kirinya. Sampai masalah gigi itu diperhatikan, subhanallah ya. Ketika khatib naik mimbar itu ada caranya. Ketika naik mulai sebelah sini, kemudian turunnya ke sebelah sini. Mendahulukan itu, walaupun agak sunnah aja kalau wajib. Kalau misalnya khatibnya geluncang langsung atas, karena bapak dulu boleh. Tapi ada sampai seperti detailnya Islam ini luar biasa. Makanya banyak orang yang masuk Islam karena apa? Begitu rincinya Islam itu memberikan pelajaran. Dan rata-rata orang yang masuk Islam itu orang yang pintar. Karena banyak pelajaran Islam. Orang yang murtad, nang dari Islam keluar, dia keluar dari Islam, Islam keluar dari Islam, rata-rata bukan mau menjadi orang yang ya tadi kalau dibungulin hanya tadi kok. Bungulnya udah tahu, cuma kalau dibunguli siapa? Entah manusia atau mulai setan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam iman kita terjaga sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit atau berdiri, ittaqa'a, maka apa? Bertopang atau berpimput ala ihda yadihi, ke atas salah satu daripada dua tangan beliau. Ini kata ulama adalah dalam sembahyang. Jadi ketika kita bangkit dari sujud hendak berdiri, maka disunahkan bertopang ya. Sebelah atau dua-duanya, bagusnya dua-duanya. Jadi itu lebih menguatkan kita tuh. Sunnah fi'liyah, sunnah yang digawiannya Rasulullah SAW. Jadi pas tahiyat rakaat pertama setelah sujud, lalu kan duduk istirahat dulu semat, maka duduknya itu kena bapak kasih kita tertopang tunjul. Jadi pokoknya ini tangan menahan supaya ada tujuan bapak. Karena di rakaat kedua banyak tahiyat awal sunnah itu. Begitu juga dalam duduk nih, kalau ini kan di luar sembahyang pulang. Kalau tadi di luar dalam sembahyang, memang hadis ini asalnya di dalam sembahyang. Nah, kalau di luar sembahyang Anda berdiri pun, kira-kira memang sudah umur di atas 40 ke atas, jangan langsung mengajukan. Ya. Kalau sama bertongkat sudah gede, harus begini berdiri dulu ya. Jangan mengajukan. Makanya kan anak-anak sabar-sabar melihat orang tua berdiri, hanya ikannya menyanong. Ikan ini merasa apa? Dulu kita kan lagi anong nih, balik orang tua. Ini belum merasa itu. Sampai sudah sampai kita umurnya. Kadang awalnya untung masih kau berdiri. Kita kadang awal hendak berdiri didirikan orang dulu. Alhamdulillah ala ni'mati kesehat wal afiat, masih diberikan Allah ya. Mudah-mudahan sehat terus walafiat sehingga kita tetap istiqomah dalam beribadah. Bila khusus di barak nisfu Sya'ban, malah esok ulang barak lagi esok. Pemaafan dulu, kita pemaafan berataan berelaan ya. Ada yang berkaitan antara sesuatu lawan saudara, lawan apa keluarga, pemaafan berelaan. Ya. Jangan sampai ada, karena termasuk orang kalau dapat rahmat ampunan orang yang syahna, orang yang ada permusuhan di hatinya. Sebelum orang minta maaf, kita maafkan, dan kita pun kalau ada kayaknya dalam kesimpulan ini ada rasa masalah, supaya nanti usahakan kita bersih kita. Ya. Ittaqa'a, bersandar ala ihda, ke atas salah satu yadihi, kedua tangannya. Ini. Lalu selanjutnya wa amma ittikahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ittika. Ittika itu tadi apa? Al-i'timad ala syai'i min wisadatin wa ghairiha. Kemudian bisa juga ittika. Kalau nanti atas tadi hadisnya ittika itu bertopang. Adapun ittika itu pulang bersandar di sini. Adapun ittika bersandar ke atas sesuatu kayak ini Bapak. Ini ittika juga namanya.
bersandar. Di sebelah sini itika juga artinya. Nah di belakang ini itika juga artinya sandaran. Iktimat atau apa juga? Sandaran. Paling bahasa. Sandaran. Fa'an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat akan Rasul sallallahu alaihi wasallam muttaqian dalam keadaan bersandar ala wisadatin ke atas bantal. Wisadah itu artinya bantal ya. Jadi bisa wisadah bisa makhaddah bahasanya bantal itu. Ala yasarihi di sebelah kirinya. Nah, makanya orang Arab kan banyak duduknya apa ngarannya? Ini kayak ini nih. Apa? Kursi panjang. Apa? Bahasa Arabnya apa? Kiswah. Hah? Misnad. Misnad. Biasa bersandar. Kalau kursi jarang ada, tapi ada jarang kursi. Karena orang Arab memang ketujuh gini hidupnya sambil. Apalagi di panas, padang pasir, enak sore kan sudah ada matahari ini duduk di lompe, di dia. Orang ketujuhnya. Kalau diaman lebih lagi, diaman itu malah menggah, duduk sore-sore nyantai enggak daun gat katanya. Lalu punya yang model silih sampai di andak, kadang ditakuk cuma di andak lagi dibikin sampai yang gelombong ya. Itu kada dimakan daunnya, cuman sari dari daun itu ditakuk dengan cara yang banyak atau apa jenisnya yang manis, lalu ini ditakuk itu yang mulah. Jadi kayak apa bilang tuh? Minang modelnya. Hah? Udah kayak Minang gitu. Udah kayak Bokuluman Minang. Menginang, tapi kalau menginang itu keluar ya sama kurang lebih menginang ya. Maksudnya ini khasiatnya itu kayak model nih obat minuman apa tuh? Keratin atau apa? Suplemen supaya jadi semangat. Nah kalau buat kita itu termasuk barang terlarang, sesuatu yang dilarang oleh pemerintah. Ya. Tapi kalau di sana ada. Hanya dulu ada artis yang mungkin pernah menceritakan artis yang ditangkap gara-gara mana itu dua aja di daerah Bogor. Raffi Ahmad. Cerita itu sampai ditangkap karena ada barang. Padahal kalau dia itu akan masuk narkoba biasa. Tapi ternyata di Bogor sudah ada yang bertanam. Sewaktu orang ke sana ada yang menawari, cuman karena ada biasa dan kada bisa pernah mencoba tapi terangkut harus. Kalau pahit. Hanya sekadar tahu aja biar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin ala yasari. Jadi sebelah kiri. Jadi boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Ini ketikanya. Kecuali di ujung mungkin ada di ujung sana. Dua ada baju amsan kok ada bapak anak pesandar pakai sini tuh. Minta konslet. Jadi kalau kena kabel kayak Kemudian lagi wa Abi Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian? Jadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala uhaddithukum, maukah kalian aku beritahu bi akbaril kaba'ir, dengan paling besarnya dosa besar. Jadi akbar paling besar, kaba'ir dosa besar. Qalu, lalu mereka sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Bala artinya tinggi ya Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, yang pertama paling besarnya dosa besar al-isyraku billah, itu kufur, mensekutukan atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, wa uququl walidaini, dan kemudian yaitu durhaka terhadap kedua orang tua. Ini hati-hati yang masih di orang tua, jaga durhaka. Jangan sampai menjadi maling kundang yang durhaka dikutuk oleh orang tua. Walaupun entah kayak saya itu atau ada orang, tapi kayak saya itu ma'ruf masyhur maling kundang si orang yang durhaka lalu dikutuk menjadi batu. Biasanya kan bahaya kalau sinetronnya maling kundang. Wujud adanya bukan. Cuman intinya di situ kan mengingatkan jangan sampai kacang kada ingat lagi lawan kuitan. Sehebat apapun anak, selama kuitan masih ada, dia tetap anak dari kuitannya. Banyak cerita tentang orang yang durhaka ini, alhamdulillah, jangan sampai. Karena salah satu pintu daripada ke surga adalah kuitan. Qala, lalu kemudian beliau bersabda lagi, wajalas qala, itu berkata sahabat tadi Abi Bakrah, wajalas Rasul, lalu kemudian duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka muttaqi'an, dan adalah sebelumnya itu beliau dalam keadaan ittika bersandar. Artinya sebelum duduk beliau berarti bapak berdiri itu dalam keadaan bersandar. Jadi ittika ini bersandar, bisa posisinya berdiri, bisa posisi duduk, bisa juga intinya bersandar. Lalu bersabda Pak Rasul pula melanjutkan di antara yang dosa besar tadi, qala wa syahadatu zur, yaitu kesaksian palsu. Ini termasuk dosa besar. Dan dengan saksi palsu ini, nang asalnya salah jadi bujur, nang bujur jadi salah. Nang asalnya kada mati jadi mati, nang asalnya seharusnya mati jadi kada mati. Nang seharusnya kada ditangkap jadi ditangkap, nang seharusnya ditangkap malah kada ditangkap. Ini saksi bahaya. Dan ini kawan disokok orang nang kada saksi bisa jadi saksi. Kita lihat hukum kita ini, ya ada hukum, tapi kadang-kadang hukum kita ini namanya hukum ulah manusia, ada celah-celah. Apalagi pengacara yang pintar, adanya mencari celah. Makanya dulu salah satu menteri pernah berkata, di antara hukum kita ini apa? Kalau saya bisa mencarikan hukum yang menjadikan orang yang salah menjadi benar, orang yang benar menjadi salah. Itu pintarnya para pengacara dan hakim. Karena kan termasuk intil bahasa itu, intil para lawan neraka itu apa? Seorang kodi atau hakim. Yang mana kalau salah hukum langsung ke cara buruk ke neraka. Intil bahasa itu sudah parah. Makanya Abu Nawas kisahnya kan ada orang ditawari jadi hakim menggantikan Bintan Sidin apa? Mati lalu besok kada dapat gantian lain kecuali Abu Nawas. Sekalinya mendengar hendak dijadikan qadhi, Abu Nawas pura-pura jadi orang gila. Mengambil pelapah pisang, diulah kuda-kudaan. Padahal asalnya orang alim lah pengajian. Sekalinya mendengar hendak dijadikan qadhi, berubah jadi orang gila Abu Nawas. Mau ulah pelapah pisang, diulah kuda-kudaan. Kuda di pasar tek main kuda. Orang tak ajukan gitu. Sampai akhirnya pemerintah datang, pada orang jadikan orang gila kan? Cara sedih menolak indah jadi kotor. Hebat untung ada orang yang diangkat, boleh kan sih kan sembuh itu orang gila. Ini mah akalnya, karena ada takutan. Godaannya mudah. Lihat aja hakim kita nang jujur itu cepat kena matian. Dulu siapa hakim yang pernah di Saudi jadi petugas lalu dibulir ke Indonesia diangkat jadi hakim tinggi pokoknya pejabat Indonesia. Asal tahu seminggu mati. Bapak saya almarhum Baharudin Roba itu tegas, berani dan jujur. Salahnya pada sampai tahu mati.
Kan nyaman orang kalau duduk tuh kan nyaman. Wah ini jaga penyakit apa ini jaga mengalihkan. Dicari aja. Nah, kemudian qauluz zur atau perkataan palsu. Jadi di sini syak dari perawi apakah syahadah zur kesaksian palsu atau perkataan palsu. Qala kemudian perawi tadi berkata, famazala Rasulullah senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaquluha mengatakannya hatta qulna sehingga kami mengatakan laitahu sadaka semoga beliau. Artinya berulang-ulang terus oleh Rasul qauluz zur atau syahadatuhu saking luar biasanya masalah. Sehingga sahabat yang melihat Nabi mengulang-ulang itu merasa kasih semoga Rasulullah berkata sudah jangan diulangi lagi. Kenapa? Begitu Nabi takutannya dengan orang yang akan timbul melakukan kesaksian palsu. Lalu diulang-ulang syahadatul zur. Nah sahabat yang melihat ketika melihat kepada Nabi rasa kasihan, jangan lagi supaya Nabi berdiam seperti. Karena turun melihat Nabi begitu perhatiannya terhadap umat supaya jangan sampai terjatuh kepada yang namanya saksi palsu. Ini hati-hati ya, jangan sampai saksi-saksi kelihatannya remeh karena saksi pemilihan kepala desa atau pemilihan apa namanya capil lalu ada kalau saksinya diberi 100.000 200.000 nah 200.000 cuma saksinya uangnya beres. Hati-hati ya. Jadi 200.000 lalu putus. Ini ancaman Rasulullah SAW. Saksi palsu termasuk akbarul kabair, dosa besar yang besar. Sudah dosa besar pula besar. Yang mana seimbang dengan syirik lawan durhaka kepada kedua orang tua. Maka hati-hati. Semoga kita terjaga berataan dari yang 3 macam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya al-fasl sadis fi sifati karamih sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan dilanjutkan yang akan datang. Ini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak atau cucu dengan benar biar kena gananya penuh dan rajin? Ini pertanyaan masing-masing berbeda ya. Pada kawan dihukumi sama pada sama. Namun intinya kunci pertama adalah pendidikan agama. Anak atau cucu jangan lupa berikan pendidikan agama. Tanamkan nilai-nilai agama pertama. Kalau kata kau mendidik serangan, cari guru atau masukkan ke tempat yang mana di situ dididik agama, yaitu apa sekolah-sekolah pondok pesantren. Ini salah satu cara untuk mendidik. Dan juga jangan kada ingat selalu mendoakan untuk anaknya, untuk cucunya, jangan pernah putus asa. Karena kadang-kadang doa seorang ibu doa itu sangat melebihi kecepatan anak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kalau metodenya ya macam-macam metode ini pendidikan. Cuman intinya yang mana sesuai dengan syariat itu adalah pondok pesantren atau sekolah. Jika kita ada ahlinya dalam mendidik maka serahkan kepada yang ahli. Kemudian apakah termasuk mengubah makna apabila imam membaca pada surah Al-Hamzah, membaca Hamzah surah ayat 2 alladzi jama'a malahu wa 'addada. Si imam membaca jam'an. Imam alladzi jama'aka bacanya ketika apa? Alladzi, kalau dalam Al-Qur'an kan alladzi jama'a malahu wa 'addada. Lalu kesalahannya di mana? Si imam membaca jam'an. Alladzi jam'an itulah.
Ini kada tahu kalau kada dicontohkan ya apa kada kawan. Ya maksud kita tulisan itu ya apa yang tertulis di sini ya itu jam'an. Alladzi jam'an malan. Al-Quran kada kawan belum berubah. Al-Quran diturunkan dengan 10 bahasa, 7 yang boleh dibaca qiraatnya, yang 3 ini adalah qiraat syadzah. Ada bacaan tadi kalau ini dibaca dalam dalam sembahyang. Nah, jika sesuai dengan yang 7 qiraat, tidak masalah. Tapi kalau kada sesuai, maka kada boleh diubah. Beda dengan hadis, boleh riwayat dengan makna. Tapi kalau Al-Quran kada kawan. Kalau memang tulisannya Ahmad atau Muhammad, jangan diganti-ganti. Misalnya ada Muhammad, misalnya surah yang ada kalimat Muhammadnya, jangan diganti nama Nabi yang lain jadi Ahmad atau Mustafa yang lain. Ini ulun tapi paham betul maksudnya. Yang intinya cuman kalau merubah yang menjadikan perubahan kepada arti, maka itu dulu. Itu saja yang bisa boleh pahami, karena kalau ini betapun secara tulisan, kalau ada dicontohkan dulu karena apa tapi paham. Jadi harus memberikan contoh secara langsung. Husnuzan aja. Jika imam ada membaca kurang pas selama itu pada berubah mana, sudah. Di dalam hadis disebutkan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sembahyang di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang mempersulit diri sendiri kalau kita terlalu memperhatikan kalau berusaha. Kita bisa repot. Itu membuli keserohan. Ada orang menelpon, bertakun sembahyang subuh Jumat. Jadi rupanya kelawasan pada lagi kalau pernah sembahyang subuh Jumat di masjid. Ibu itu pas sembahyang subuh Jumat di masjid, subuh Jumat di masjid orang sembahyang pakai sajadah. Itu sembahyang 3 rakaat dulu sembahyang. Kan bahasa sajadah sujud sujud. Ya sujud lalu berdiri pulang. Baik itu baca lanjut kayak biasa kita lah. Rupanya orang itu lawas, kita akan tahu atau akan diingatkan lagi. Pas sembahyang subuh soalnya 3 rakaat ya sembahyangnya. Lalu boleh pada boleh di belakang sembahyang bahasa orang rakaat. Sembahyang subuh bahasa. Yang itu betapa mungkin apa aja. Aku kan yang salah atau orang kan yang salah. Aku kan yang salah nih, aku kan ingatan lagi kelawasan misalnya. Tadi ingatan lagi sembahyang subuh Jumat begitu. Akhirnya kayak apa geraknya dalam bulikin satu itu nyawa nak salahnya. Tapi kada apa ya buat jadi kelawasan kan mungkin kelawasan kalau sembahyang. Itu betakun lah orang di sana dia mengesahkan bujur aja juga memang seorang masalahnya. Cuma masih ragu-ragu juga lagi menakuni ulun pulang. Orang bujur aja orang itu pakai sembahyang pakai surat saja. Ketika sampai lalu sujud, itu berdiri nyambung pulang, itu belum terhitung 1 rakaat, masih imbahnya menyambung bahasa rukuk sujud terhitung 1 rakaat. Karena bapak masih bagus ini mau berusaha takut. Setidak-tidaknya ada rasa penasaran kalau penasaran. Aku sudah. Ya ada kalau raja buta raja tahu bahwa salah pada bahwa yang bersembahyang. Nah ini salah juga karena beribadah itu perlu ilmu. Ini ada tahlil seperti apa? Tahlil dan berakal. Kita cukupkan untuk pengajian malam ini sampai di sini dulu dan insyaallah malam Selasa yang akan datang sudah ada lagi. Cukup malam ini terakhir. Jadi sebagai penutup sebelum nisfu Sya'ban. Sebenarnya semalam kan sudah ada rencana 2 kali. Cuman karena ternyata banyak masuk ke dalam sini dan masih ketujuhnya dalam langgar,
Sampai akhirnya waktu pengajian pun yang hendak hadir pengajian kita dengan perek. Jadi akhirnya diliburkan. Nah malam ini bahwa alhamdulillah. Cuman untuk setelah ini, setelah nisfu Sya'ban pengajian diistirahatkan. Ya. Kada api kada, insya Allah. Karena kita lagi akan pulang. Semoga kita umur panjang, sehat walafiat, kawal beribadah secara sempurna. Kemudian karena di bulan Syawal kita mendapatkan pulang dan kita akan pengajian kita dengan suasana yang lebih nyaman, lebih bagus, lebih diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum minta ampun, minta maaf ya kepada pihak keberatan dalam pengajian yang dilaksanakan di sini. Jikalau ada dalam pengajian ini ucapan-ucapan ulun, kata-kata ulun mungkin yang mungkin kadang maksudnya bergaya, tapi ada yang merasa tersinggung atau merasa terkena, belum minta ampun, minta maaf, karena tidak ada tujuan lain, sekedar hanya untuk saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil haqq. Ulun dan keluarga minta ampun dan maaf kepada seberata kalian, sehingga malam nisfu Sya'ban nanti kita seberata diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta ridha, minta halal terhadap apa-apa saja yang pernah berikan kepada ulun atau apa saja yang hadiahkan ulun, minta ridha, minta halal. Demikian pengajian kita istirahatkan. Dan selanjutnya ini ada baca tahlil dan doa qaul. Untuk yang pertama almarhum Hajjah Gusti Sampurna binti Haji Gusti Hasan. Yang kedua Haji Manas bin Haji Mini. Kemudian yang ketiga Haji Gusti Humaydi bin Haji Gusti Sultan. Dan seluruh orang tua keluarga kita yang mendahului kita. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah. Ala hadhihi yaqulun sallallahu ila hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.